Ya, kita angon lagi guys. Ya, angon meri umur 2 bulan guys. Jadi kalau angon meri itu wajib ada air di sawah. Ketersediaan air di sawah harus ada, karena bebek sendiri itu anatomi tubuhnya itu dia punya paruh yang ada labirin sehingga bisa memisah makanan yang dicernya, terutama di lumpur sawah yang ada air. Dia bisa menyaring untuk yang menjadi pakannya, dimasukkan ke dalam tenggorokan, masuk ke pencernaan. Yang bukan menjadi pakannya itu dikeluarkan melalui samping paruh ya. Itu ada lamber sharing atau semacam labirin ya, untuk dinding-dinding pemisah. Serta di kaki bebek sendiri kan ada sirip ya. Jadi ini untuk bebek itu adalah hewan air ya, hewan yang hidupnya di air. Pakannya pun juga tersedia di air lah, istilahnya lumpur sawah yang ada air. Meskipun dia juga bisa makan biji padi, tapi makanan utamanya itu adalah mikroorganisme yang berada di lumpur sawah, terutama yang ada airnya. Itu baik cacing, terus jasad renik, mikroorganisme yang ukurannya mikro itu kan kecil, dilibas sama bebek ya. Serta serangga-serangga juga bisa dilibas sama bebek. Nah, untuk di wilayah kami, yakni di seputaran Kecamatan Polanarjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini, di sini banyak sekali mata air, sehingga irigasi untuk pengairan sawah itu bisa terpenuhi, sehingga sangat menunjang untuk pertumbuhan bebek-bebek kami. Jadi kami itu pelihara dari DOD, dari bebek usia sehari ya, dari semenjak pecah telur itu kita besarkan sampai produksi telur itu cuma membutuhkan waktu 3,5 bulan ya. Dimana waktu sebulan itu kita besarkan di kandang, kita pakannya beli, tentunya kita pakan konsentrat Anlibitum. Habis kita kasih sentrat ya. Untuk 3 minggu ke atas sampainya usia sebulan itu masih tetap konsentrat Anlibitum, akan tetapi di minggu ketiganya itu udah kita mix, kita ajari dengan campuran gabah ya, antara konsentrat kita campur dengan gabah. Terus nanti di minggu keempat atau tepatnya usia sebulan itu kita vaksin. Udah keluar kandang tentunya kita angon di sawah. Jadi 3,5 bulan udah produksi telur itu, sebulan kita pakan dengan konsentrat di kandang. Terus kita vaksin
Sisanya yang 2,5 bulan itu kita angon di sawah. Karena di wilayah Kecamatan Pulanarjo ini ketersediaan air sangat melimpah. Angon 2,5 bulan di sawah itu udah kita nggak kasih pakan ya, sesampainya di rumah. Angonnya pun sekali kenyang kita bawa pulang. Itu usia 3,5 bulan biasanya sudah produksi telur. Lain cerita bila mana di daerah yang enggak ada ketersediaan air yang mencukupi, membesarkan DOD sampai menjadi bebek yang bisa produksi telur itu, kalau ketersediaan air itu enggak ada, tidak mencukupi, itu juga akan lebih lama waktunya ya. 3,5 bulan belum produksi saya kira ya, karena di wilayah kami ya, puji Mbah Danyang, puji Sang Hyang, karena terpenuhi akan air. Sedangkan bebek sendiri adalah hewan yang hidupnya atau habitatnya itu di air, sehingga waktu 3,5 bulan itu bebek kita sudah bisa produksi telur ya. Mungkin sedikit ini yang bisa saya share. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini ya sedikit share tentang waktu singkat pelihara DOD sampai produksi telur di wilayah kami hanya membutuhkan waktu 3,5 bulan ya. Karena ketersediaan air, sedangkan bebek sendiri kan habitatnya di air ya. Jadi wajar bila 3,5 bulan sudah produksi telur. Kan tetapi bila mana tidak tersedia air, maka untuk membesarkan DOD sampai menjadi bebek yang siap produksi telur mungkin waktunya lebih dari 3,5 bulan itu ya. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses to lover dan sampai jumpa lagi.